Ya sungguh Bapa, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh menyembah-Mu Engkau. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami Tuhan untuk menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tidak ada lain Tuhan selain firman-Mu Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, kuasailah pikiran hati kami Tuhan, sehingga kami menangkap, memakan firman-Mu Tuhan dengan seutuhnya. Terima kasih Tuhan di dalam kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, karena libur panjang yang pikiran selalu ingin liburan ya. Tapi berbahagialah kita yang selalu menuruti firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dalam Surat Kolose 3 ayat 1 sampai 7. Bulan lalu saya pernah membawakan Kolose 2 ayat 6. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, tentang identitas kita sebagai warga surga. Kali ini kita akan melanjutkan Kolose 3 ayat 1 sampai 7. Yang kita bisa baca bersama. Kolose 3 ayat 1 sampai 7. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan merenungkan ketiga ayat aja, 5, 6, 7. Kalau nanti ada waktu kita lanjutkan lagi. Tetapi kita telah membaca di ayat 1, 2, 3, 4. Karena keempat ayat tersebut kita menemukan alasan mengapa kita harus mematikan perbuatan duniawi, atau kita bilang perbuatan dosa. Ya, ada 4 pertanyaan yang mungkin ya dalam khotbah ini. Pertama, mengapa kita harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa ini? Ya, bagaimana cara mematikan perbuatan dosa? Lalu jika Kristus sudah menang atas dosa dan menghapus dosa kita, kenapa kita harus berjuang mematikan perbuatan dosa ini? Lalu apabila kita tidak mematikan perbuatan-perbuatan ini, apa yang akan terjadi? Ya, Bapak Ibu. Kita lihat ya, ayat kelima dimulai dengan kalimat karena itu ya. Itu apa? Itu. Karena itu kenapa? Adalah tadi yang muncul ayat 1 sampai 4, yaitu ayat yang berbicara kepada kita kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus sampai kedatangannya. Nah, dari sinilah 4 alasan ini kenapa kita harus mematikan perbuatan-perbuatan duniawi, atau kita sebut perbuatan dosa ya. Sebab kamu telah mati ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 3 ya. Bapak Ibu masih ingat khotbah saya bulan lalu ya, tentang Kolose 2 ayat 6 tadi ya, bahwa kita adalah warga surga ya, yang telah mati terhadap dosa dengan kematian Kristus, dan kita sudah dibangkitkan ya untuk hidup bagi Allah. Nah, ini Bapak Ibu paralel dengan perkataan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 11 sampai 12 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana ya. Kalau Bapak Ibu baca di Roma 6 ayat 11 sampai 12 ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu kalimat ini ya, di Roma 6 ini, bahwa Paulus memakai bentuk kata kerja yang menunjukkan sesuatu terus menerus. Artinya bukan sekali lalu selesai, tapi setiap hari, setiap saat kita harus memandang diri kita seperti apa.
Kita harus memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah. Itu yang harus kita pahami, bahwa kita telah mati dosa sehingga kita harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan duniawi ya. Kita percaya bahwa dosa bukan lagi penguasa dalam hidup orang Kristen, orang kudus Tuhan. Tetapi apa? Ya, jangan sampai Bapak Ibu menangkap ya penjelasan ini dengan keliru, bahwa perbuatan dosa itu adalah sisa-sisa musuh si jahat ya, yang di luar ya, perbuatan dosa yang ingin mempengaruhi hidup kita ya. Bukan lagi penguasa tapi sisa-sisa musuh ya, yang harus kita matikan setiap hari ya. Sebab itu kuasa dosa itu ya, dosa itu ingin masuk lagi merajalela hidup orang Kristen ya, ingin masuk lagi merajalela dengan perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan duniawi tadi ya. Makanya itu kita berikan ilustrasi gampangnya begini Bapak Ibu ya. Nah, ilustrasinya gini, ada suatu negara ya, negara yang baru merdeka dari penjajah ya, dibantu oleh kekuatan sekutu. Tetapi di dalam negara itu masih ada orang-orang ya, orang-orang penjajah. Seperti bangsa Indonesia ya, tahun 1945 telah merdeka dari Belanda, dari Jepang. Tapi masih ada orang-orang Belanda ibaratnya ya, orang-orang Belanda. Tapi orang-orang Belanda itu bukan lagi penjajah karena mereka sudah dikalahkan ya, secara status negara. Negara tersebut sudah merdeka ya. Tapi orang-orang itu adalah bukan menjadi kuasa atau penjajah ya, tetapi orang-orang itu sisa-sisa si penjajah yang belum pergi. Artinya apa Bapak Ibu ya? Artinya ya bahwa kita orang dikuduskan Tuhan ya, orang kita sudah ditebus dari dosa kita, tapi Bapak Ibu ada pengaruh-pengaruh perbuatan-perbuatan dosa ya. Bapak Ibu tahu ya, berbohong, mencuri, perzinahan, segala macam masih ada di dunia yang ingin mempengaruhi hidup kita ya. Oleh itu kita harus hati-hati. Nah, maka Bapak Ibu, seperti ilustrasi tadi sebuah negara tadi, amat bodohlah ya ketika negara sudah merdeka ya, ketika kekuatan sudah menolong negara tersebut sudah merdeka, maka negara merdeka itu, orang-orang merdeka itu dari sekelompok negara itu mengatakan kepada sisa-sisa si penjajah, orang-orang penjajah ini ya, ayo datang lagi jajah negara kami. Gak mungkin kan Bapak Ibu ya, misalnya udah merdeka nih kan nih ya, ada orang Belanda, yuk sini jajah kami lagi ya. Tidak mungkin Bapak Ibu, itu bangsa yang bodoh ya, bangsa yang tidak bersyukur karena sudah merdeka ya. Seharusnya kita bandingkan Bapak Ibu, kalau negara sudah merdeka ya, yang harus dikatakan kepada orang-orang sisa itu, orang-orang Belanda itu, sekarang tinggalkanlah negara kami sudah merdeka, kamu bukan lagi penguasa negara kami. Itu yang seharusnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai kita orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukan lagi yang berada di bawah kuasa dosa ya. Dosa bukan penguasa kita ya. Ingat Bapak itu, dosa bukan penguasa kita. Kita bukan berada di bawah penguasa dosa. Karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita, hidup kita dipengaruhi ya oleh kuasa dosa tersebut ya. Jangan diri kita mau diperhamba oleh perbuatan-perbuatan dosa. Jangan mau perbuatan-perbuatan dosa itu merajalela. Kalau kita lihat di surat-surat Rasul Paulus selalu mengingatkan terus, jangan hidup sebagai orang dosa, selalu diingatkan ya. Karena itu dosa, pengaruh dosa itu masih ada di luar, di dalam dunia ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 3 ya, memberi kita satu pengertian bahwa kamu telah mati ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa artinya hidupmu tersembunyi? Apa artinya hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah? Artinya Bapak Ibu tahu apa hidupmu tersembunyi? Kenapa harus tersembunyi? Ya. Kalau saya coba kupas, ada 3 makna penting kenapa hidup kita tersembunyi. Ini tadi berkaitan dengan mematikan
perbuatan duniawi tadi, perbuatan dosa. Pertama, tersembunyi bersama dengan Kristus berbicara mengenai status kita, ya, yang dijelaskan di pasal 2, yaitu identitas surgawi kita, ya. Itu nyata tapi tersembunyi, ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita ini punya identitas baru, tetapi identitas kita ini tidak terlihat secara kasat mata. Benar Bapak Ibu, ya? Ya, secara lahiriah kita sama seperti orang lain, orang yang tidak mengenal Kristus, ya. Kita makan nasi, ya, kita minum, kita bekerja, ya, kita capek, kita bisa lemah, kita sakit, kita butuh uang, ya. Tidak ada perbedaannya. Tetapi secara penampilan tadi sama dengan seperti yang aktivitas orang dunia, ya, dalam dunia ini. Tapi ada sesuatu dunia yang tidak bisa lihat dalam diri kita. Ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu apa itu Bapak Ibu? Identitas surgawi kita, ya. Kita sebagai warga kerajaan Allah, ya. Kita ini adalah warga kerajaan Allah, itu nyata walaupun tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu, identitas kita ini sebagai warga surga itu nyata, ya, nyata. Itulah sebabnya kita tidak boleh hidup seperti orang. Kita tidak boleh seperti orang yang hidup identitasnya hanya duniawi, ya. Orang dunia hidup untuk dunia, karena memang identitas mereka adalah orang dunia. Berbeda dengan kita, ya. Bagi kita hidup di dunia ini hanya numpang lewat saja Bapak Ibu, ya. Kita hanya numpang lewat saja. Sebenarnya kita sedang menuju ke rumah Bapa, ya. Itulah yang harus kita pahami. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau itu kita pahami, maka satu hal yang menjadi jelas, ya, bahwa perbuatan duniawi, perbuatan dosa, perbuatan cemar itu adalah unsur asing dalam hidup kita. Ingat, unsur asing, ya. Unsur asing bagi orang yang percaya, ya. Perbuatan dosa, perbuatan duniawi, kedagingan menjadi unsur asing bagi kita semua yang sudah diberi identitas sebagai warga surga, ya. Jangan biarkan unsur-unsur dosa tadi, unsur-unsur perbuatan daging tadi, unsur-unsur perbuatan cela tadi mempengaruhi hidup kita kembali, karena kita sudah merdeka, ya. Jangan mau minta diperbudak lagi, ya. Inilah makna arti pertama kata tersembunyi, ya. Kedua, ya, mengenai tersembunyi, ya, kita bisa menemukan istilah di Perjanjian Lama, ya, tersembunyi, ya. Kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab Mazmur 27 ayat 5, ya, mungkin Bapak Ibu bisa baca Mazmur 27 ayat 5. Ini ungkapan dari Nabi Daud. Dia berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kebahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itu makna tersembunyi. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah ketika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, itu berarti kita berada di tempat yang aman, kita berada di tempat yang tenang, ya. Kalau seorang sudah merasa aman, nyaman, dia tidak akan lagi mencari rasa aman di tempat yang lain. Benar Bapak Ibu? Ya. Masalahnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen, ya, yang jatuh karena apa? Ya, karena mencari kenyamanan di luar Tuhan, ya, mencari pelarian, mencari kepuasan. Padahal kita ini semua sudah aman di dalam Kristus, ya. Amin Bapak Ibu. Itulah makna yang kedua, ya. Kita sudah menemukan makna kedua, arti tersembunyi. Tadi di saudara kita, kedua, tempat aman, nyaman dalam Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, kata tersembunyi. Ada sumber spiritual yang tersembunyi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ilustrasi begini Bapak Ibu, ya. Orang zaman dulu mungkin masih ada di zaman sekarang. Kalau menyimpan uang atau menyimpan kekayaan, ada sumber-sumber tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, ya Bapak Ibu, ya. Demikian juga di zaman sekarang, ya, mungkin ada sumber-sumber, ya,
rahasia tersembunyi yang diketahui oleh orang, seperti mungkin deposit di mana, kita taruh di mana ya. Ada yang tersembunyi, yang pin ATM, pin mobile banking, atau pin atau password handphone yang nggak boleh ketahuan oleh keluarga kita atau pasangan kita, misalkan gitu Bapak Ibu. Nah itu ada sumber tersembunyi bersama Tuhan, ya, tersembunyi, yaitu coba kita baca Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 6 ayat 6. Tuhan berkata gini, jika engkau berdoa, ya mungkin Bapak Ibu ayat ini, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus menggunakan kata tersembunyi. Artinya apa Bapak Ibu? Ada relasi pribadi kita, pribadi tersembunyi dengan Tuhan yang tidak dilihat orang lain, tapi disitulah kekuatan kita sebenarnya. Ya, saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu ya, banyak ilustrasinya. Gini, kita tahu bahwa semua pejabat negara, baik itu pejabat publik, bahkan presiden dan pemerintah mempunyai penasehat ya. Penasehat yang mereka andalkan ya. Penasihat ini pasti tidak akan muncul di publik ya. Tidak pernah kita lihat misalnya penasihat presiden kita siapa, penasehat pemerintah kita siapa, tersembunyi ya. Tetapi penasihat itu adalah konsultan mereka ya, untuk meminta pendapat saat terjadi kesulitan. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya Bapa di sorga sebagai sumber hikmat kita, sumber kekuatan, sumber pertolongan yang tersembunyi tapi nyata dalam hidup kita. Ya, kalau kita sadar Bapak Ibu, kalau kita punya sumber seperti itu, masa kita masih mau hidup melawan kehendaknya atau melakukan hal-hal yang tercela? Tidak mungkin ya Bapak ya. Karena itu Bapak Ibu, sekarang kita mengerti mengapa kita harus mematikan perbuatan tercela, perbuatan dosa tadi. Ya, kita mematikan karena kita sadar kita punya identitas surgawi yang tersembunyi. Kita sudah aman dan tenang di dalam Tuhan, dan kita memiliki sumber pertolongan yang hidup, yaitu Bapa di tempat tersembunyi. Jadi mematikan perbuatan tadi, perbuatan dunia, perbuatan dosa, bukan sekedar hanya perintah ya, tapi inilah respon yang wajar yang harus diketahui, bahwa kita tahu siapa diri kita ya, tahu di mana kita berada, dan tahu kepada kita siapa kita bergantung. Itu yang harus kita pahami. Maka kita baca di ayat sebelumnya, Kolose 3 ayat 1 sampai 2, karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, pikirkanlah ya. Perhatikan ya, kalau di ayat sini Paulus langsung berbicara soal perbuatan dulu, tapi mulai dari pikiran ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan mengarahkan hidup kita. Benar ya Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan akan mengarahkan hidup kita. Makanya Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya apa? Ya bukan sekedar banyak pikiran ya Bapak Ibu, jangan sampai kepala pusing, rambut rontok, overthinking, banyak pikiran. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini berbicara tentang arah pikiran kita, fokus pikiran kita, isi pikiran kita. Apa yang harus kita pikirkan? Kristus. Ya, lihat sama Kristus. Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, pikiran kita terarah kepada karya Kristus dan keberadaan Kristus. Ya, di mana Kristus berada, di situ hati dan pikiran kita menuju. Kenapa? Karena Kristus sudah membebaskan kita. Kristus sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ya, kalau kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal duniawi saja, terus dunia saja, ya, jangan heran Bapak Ibu kalau kita hidupnya mudah jatuh. Karena pikirannya dunia. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan Kristus, maka hidup kita akan ditarik naik, bukan turun. Itu Bapak Ibu.
Ya, makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 3, yang ini ayat yang umum. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini bukan hanya nanti kita akan bersama Dia, tapi mulai sekarang pun kita sudah diajak untuk hidup terarah kepada Dia. Ya, inilah yang disebut partisipasi hidup dengan Kristus Bapak Ibu. Ya, kita ikut dalam kematiannya, kita ikut kebangkitannya, dan kita hidup kenaikannya, dan sekarang hidup kita diarahkan kepada di mana Dia berada, yaitu surga. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup orang percaya, orang kudus itu sebenarnya simpel, ya sederhana, tapi dalam, ya, di mana Kristus berada, disitulah kita diarahkan. Sekarang kita memang masih di dunia, ya, tapi jelas arah kita kemana? Sorga. Pikiran kita ke sorga, ya. Hati kita ke sorga. Dan suatu hari nanti apa yang kita pikirkan dengan iman akan menjadi kenyataan Bapak Ibu. Amin. Amin. Inilah kita benar-benar akan dibawa ke sana, supaya di mana Kristus berada, kita pun bersama dengan Dia. Ya, itulah sebabnya kita mematikan perbuatan itu, perbuatan dunia ini, perbuatan dosa. Karena hidup kita bukan lagi milik dunia ini Bapak Ibu, tapi sudah terarah, tertuju, terikat kepada Kristus yang ada di sorga. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ya, kita harus menyadari satu hal yang sangat amat penting dalam iman kita. Apa itu Bapak Ibu? Sebenarnya Tuhan itu Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkan manusia sebenarnya. Ya, benar Bapak Ibu. Bapa di sorga tidak kekurangan apa-apa, ya. Dia tidak butuh manusia untuk melengkapi dirinya, ya. Dia tidak butuh manusia supaya dia menjadi Allah, tidak. Tapi justru di sini letak kasih yang luar biasa itu. Dia yang tidak membutuhkan manusia, dia yang tidak membutuhkan kita, justru menginginkan kita, ya. Bahkan Dia rela memberikan anaknya yang tunggal supaya kita memiliki hidup yang kekal, ya. Supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, ya. Bapak Ibu, jadi inilah hal amat yang besar, yang sangat sempurna. Tuhan Yesus sangat rindu kita bersekutu dengan Bapa. Saking besarnya kerinduan itu, ya, Dia rela membayar harga yang mahal. Dia rela tersalib dengan nyawanya sendiri, ya. Padahal kalau kita pikirkan secara logika, Dia tidak perlu kita. Apa manusia ini, gitu, ya. Dia maha sempurna, sedangkan manusia maha terbatas. Tetapi kasih-Nya berkata lain. Kasih-Nya menarik kita Bapak Ibu. Kasih-Nya supaya kita datang tinggal bersama Dia. Jadi Bapak Ibu, keselamatan kita ini bukan sekedar bebas dari hukuman, ya, tetapi dipanggil untuk, ya, masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Ya, dipanggil untuk dekat dengannya, dipanggil untuk dekat melekat dengannya, dipanggil untuk hidup bersama dengan Bapa di sorga. Ya, karena itu, ya, kita sudah memahami kasih sebesar ini. Ya, bagaimana mungkin Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita masih hidup sembarangan? Ya, kalau kita sudah mengenal kasih ini, bagaimana mungkin kita masih membiarkan perbuatan-perbuatan ini menguasai hidup kita? Kalau kita sudah mengenal kasih yang sempurna ini, maka respon yang benar hanya satu, yaitu mari ikuti pikiran Kristus, ya. Arahkan pikiran kita kepada Dia, ya. Isi hati kita, hidup kita, Kristus. Makanya Kristus cukuplah bagiku, ya. Karena kita bukan lagi orang dunia, ya. Pahami, kita bukan orang luar. Karena kita adalah orang yang sudah diundang untuk tinggal bersama dengan Bapa di sorga, ya. Kita sudah diundang, kita tidak perlu mencari undangan lagi, tapi sudah diundang, gitu Bapak Ibu. Masuk ke tempat Bapa di surga, ya. Ilustrasinya begini Bapak Ibu, saya pernah nonton cuplikan film pendek, ya. Saya pernah nonton, ya, ada satu cuplikan yang sangat menyentuh hati saya, ya. Ada seorang anak yang terbatas secara fisik, kita sebut aja maaf, cacat, ya. Anak ini Bapak Ibu tidak bisa hidup sendiri, ya. Dia hanya punya seorang ibu, ya. Semua yang ia butuhkan tergantung kepada mamanya, ya. Kalau mau makan, disuapin mamanya. Kalau mau mandi, disuapin mamanya. Kalau mau kemana pun berjalan, selalu mamanya yang nuntun. Pokoknya anak ini hidupnya selalu mamanya, ya.
Dan yang paling menyentuh saya tonton video itu adalah anak itu tidak pernah melawan mamanya. Dia sayang sama mamanya, nurut apa yang dikatakan mamanya, dia ikut. Apa yang mamanya mau, dia patuh ya. Bahkan di video itu ketika mamanya tidak ada, ya dia langsung menangis. Dia merasa kosong ya. Dia merasa tidak aman, dia merasa hidupnya itu hancur, Bapak Ibu ya, karena mamanya tidak ada. Ya kenapa? Karena bagi anak itu hidupnya adalah mamanya ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi ini ya, yang kita mengerti ini apa yang Rasul sampaikan di dalam Kolose 3 ayat tadi, bahwa apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya inilah sejalan dengan Filipi tadi ayat 8 dan 9 kita 1 ayat 21 ya, karena bagi gue adalah hidup adalah Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau Kristus adalah hidup kita, maka kita tidak bisa lagi hidup terpisah dari Dia. Tidak bisa lagi. Tanpa Dia hidup kita kosong ya. Tanpa Dia hidup kita tidak punya arah ya. Tanpa Kristus hidup kita tidak punya kekuatan ya. Seperti ilustrasi anak tadi ya, dia tidak bisa hidup tanpa mamanya. Demikian juga Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup tanpa Kristus ya. Kita tidak mau hidup jauh dari Tuhan. Benar Bapak Ibu, kita tidak mau melawan Tuhan, kita tidak mau hidup tanpa Tuhan, karena bagi kita satu hal yang jelas, hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita adalah Kristus. Inilah yang harus kita pahami. Kita harus benar-benar sadar. Kita harus benar-benar sadar. Kita ini manusia yang terbatas, yang mudah rapuh, ya, gampang sakit dan segala macam. Kita tidak anggap kita yang tidak sekuat apa yang kita pikir, Bapak Ibu ya. Ya, jangan menganggap diri kita kuat ya. Kita tidak setegar apa yang kita bayangkan ya. Kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus ya. Karena itulah satu kebenaran yang harus tertanam bagi hati kita. Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Ingat, segalanya ya, bukan cuma ya cadangan, ya pelengkap, tapi apa? Segalanya. Beda kan Bapak Ibu tambahan, cadangan ya, atau pelengkap, beda kan Bapak Ibu. Kalau segalanya berarti semuanya ya, melebihi dari cadangan pelengkap tadi, tapi segalanya. Dan inilah yang harus kita pikirkan terus menerus. Inilah yang harus memenuhi pikiran kita, bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya ya. Tetapi kenyataannya banyak ya orang yang jatuh dalam hal-hal dosa, hal perbuatan duniawi karena satu hal sederhana ya, tidak berpikir jauh ya. Yang dipikirkan hanya ada kesenangan sekarang ya, kenikmatan sesaat, keinginan dia sendiri. Tidak dipikirkan apa akibatnya. Tidak dipikirkan apa akan terjadi. Tidak dipikirkan bahwa hidup ini akan dipertanggungjawabkan nanti ya. Padahal firman Tuhan mengingatkan kembali, Kristus akan datang kembali. Dan bukan hanya itu, kita akan dinyatakan bersama dengan Dia ya. Artinya Bapak Ibu, hidup kita akan terbuka ya. Apa yang kita akan lakukan hari ini tidak terhenti hanya hari ini. Semua akan terlihat di hadapan Dia. Tidak dia, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, saudara, setiap kali kita tergoda akan perbuatan-perbuatan najis tadi, perbuatan dunia, perbuatan dosa tadi ya, ingatlah ini, ada masa depan, ada kedatangan Kristus kemudian yang menanti. Jangan tukar, jangan merusak pikiran kita, jangan merusak identitas kita dengan hal-hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari arahkan hidup kita, pikiran kita kepada Kristus. Arahkan terus ya, bahwa kita yakin kita bukan sedang menuju ke dalam dunia ini ya. Jangan anggap kita sedang menuju ke dalam kuburan, tidak, tapi kita sedang menuju perjumpaan dengan Kristus sendiri. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, matikanlah, terus matikanlah. Matikanlah ini bukan sekedar kiasan, tapi Tuhan Yesus pun di dalam Injilnya, dalam Matius 5 ayat 9, jika matamu yang menyesatkan engkau, cungkillah. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, jika matamu yang menyesatkan engkau, cungkillah. Dibatasi Bapak Ibu, ya, dimatikan hal-hal yang menuju kepada perbuatan daging tadi, perbuatan duniawi. Ya, Rasul Paulus juga dalam Roma 8 ayat 13, jika oleh Roh kamu matikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Ya,
Ini menunjukkan bahwa perbuatan hal-hal tadi tidak bisa dinegosiasikan, Bapak Ibu. Tidak bisa ya. Ini harus dihadapi dengan keseriusan penuh ya, dengan cara dimatikan. Makanya kan Paulus bilang dimatikan. Kenapa nggak dikurangi, dibatasi atau dikendalikan? Tapi dimatikan artinya nggak boleh hidup itu perbuatan itu dalam hidup kita, harus mati. Berbeda kan mungkin dikurangi, dibatasi, dikendalikan, tapi dimatikan ya. Apa yang harus dimatikan, Bapak Ibu? Nah, percabulan ya. Ada berapa? Ada 4 ya, ada 5 ya yang harus dimatikan, yaitu percabulan pertama ya. Ini mencakup ya, mungkin kita tahu ya, sebuah bentuk penyimpangan seksual di luar kehendak Tuhan ya. Kalau kita lihat dalam konteks saat itu di Kolose ya, banyak sekali percabulan pada zaman itu ya, di zaman primitif ya, Yunani Romawi. Nah, para Rasul Paulus mengatakan matikan ya. Berarti di sini kita harus menjaga mata kita, menjaga pikiran kita, menjaga batas relasi. Paulus mengingatkan jemaat Kolose dan juga kita ya, banyak orang-orang percaya masih jatuh dalam hal-hal percabulan ini, perselingkuhan dan lain-lain. Ada pendeta selingkuh dengan jemaat, banyak itu. Makanya harus hati-hati ya, mematikan karena gitu. Baru apa? Kenajisan ya. Ini lebih dalam dari tindakan ya. Ini kondisi apa? Kenajisan itu apa? Kondisi hidup hati yang kotor ya. Ya, bisa saja tidak melakukan dosa secara fisik ya. Mungkin dia nggak ngelakuin hal-hal secara fisik, tapi pikirannya bisa najis juga loh, dengan pikir ya, dengan hati ya. Karena dosa itu sebenarnya, perbuatan dosa itu mulai dari pikiran, dari hati, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada hawa nafsu ya. Yang ketiga hawa nafsu. Yang hawa nafsu berarti berbicara dengan dorongan apa? Emosi yang tidak terkendali ya. Hawa nafsu yang liar, hawa nafsu yang tidak terkontrol ya. Itu bukan hanya tadi sekedar soal percabulan, soal lain-lainnya, tapi ada dorongan yang menguasai diri kita ya, termasuk marah, iri ya, keinginan berlebihan, itu termasuk hawa nafsu ya, Bapak Ibu. Lalu ada keinginan jahat. Nah, ini lebih luas lagi untuk Bapak Ibu. Sebuah bentuk keinginan yang menyimpang dari kehendak Tuhan ya. Yang menarik Bapak Ibu ya, sini kalau kita lihat ya, Paulus tidak hanya fokus pada, bukan hanya tidak fokus kepada perbuatan, tapi di sini keinginan ya. Paulus menekankan keinginan karena perbuatan-perbuatan itu lahir dari keinginan yang tidak dikendalikan, yang tidak diarahkan kepada Tuhan ya. Lalu ada keserakahan. Nah, ini sering kali dianggap perbuatan hal yang kecil ya, serakah ya. Serakah bagaimana ya? Paulus bilang yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu, Paulus berkata keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Coba kita lihat lebih dalam, apa itu penyembahan berhala, Bapak Ibu? Penyembahan berhala. Ya. Dalam pengertian umum yang berhala adalah sesuatu yang dipuja dan dianggap punya kuasa. Ya, itu berhala, bukan hanya sekedar patung, pohon ya, tapi yang dipuja, yang mempunyai, dianggap punya kuasa ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu idolatri ya, yang mengidolakan, itu disebut berhala. Jadi penyembahan kepada sesuatu yang menggantikan Allah yang benar dalam posisi hidup seseorang ya. Bukan hanya sekedar patung Bapak Ibu, tapi segala sesuatu ya, segala suatu posisi ya dalam diri kita yang menggantikan Tuhan, itu berhala ya. Dan sekarang pertanyaan, bagaimana cara mematikan hal ini ya? Ya, bagaimana sih gitu kan? Saya kasih sedikit definisi yang sangat sederhana ya. Tuhan itu ya mengizinkan kita punya keinginan ya. Tuhan, kita nggak boleh ingin sukses, ingin. Tuhan mengizinkan, silakan kamu ingin sukses, kaya. Tapi begitu tidak dibatasi oleh kehendak Tuhan, firman Tuhan ya, itu berhala ya. Tapi kalau setiap hari kita terus memikirkan keinginan, punya A, punya B, punya C, melakukan A, B, C, itu adalah berhala pikiran kita ya. Mungkin saudara punya banyak hobi ya, hobi berenang, hobi mancing ikan, hobi burung, atau hobi futsal dan lain-lain. Bila sampai tidak dibatasi ya, sampai menghalang kita berdoa dan beribadah, lupa akan berdoa dan beribadah, itu berhala.
Jadi ketika tidak bisa dibatasi atau dilimit oleh firman, itu berhala. Terus contoh misal ya, pemuda-pemudi ya misalnya boleh punya pacar nggak? Ya silakan, boleh kan, udah dewasa ya, udah kuliah, udah kerja ya, silakan. Tapi bisa dibatasi dengan firman Tuhan nggak? Ya, firman Tuhan berkata jangan berpasangan dengan yang orang tidak seiman gitu. Tapi tetap masih berpacaran ya, berarti pacaran itu apa? Berhala ya. Kalau Tuhan berkata jangan berpasangan orang tidak seiman ya, mungkin orangnya gimana ya, dia tuh orangnya baik ya, cakep, ngetritnya baik, peduli banget gitu, sayang banget, ditinggalin, pengalamannya baik banget ya, dan segala macam pengalamannya begini ya. Tapi begitu tidak dibatasi oleh firman Tuhan, itu berhala. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh ya. Dulu saya punya kawan lama ya, perempuan. Dia tuh pelayan Tuhan, worship leader, tapi punya pasangan yang bukan Kristen. Akhirnya apa? Kita nggak tahu, tiba-tiba saya lihat kabar dia masuk ikut agama sebelahnya. Itu makanya itu hati-hati Bapak Ibu ya. Orang-orang yang kita anggap dia ada pelayan tapi kok bisa jatuh ya. Nah itu pikirannya itu ya kemana gitu. Berhala, masih ada berhala di pikirannya, itu pacarnya gitu Bapak Ibu. Contoh praktis Bapak Ibu ya, kita tahu ya HP ini bisa mendidik kita, bisa membuat kita jatuh. Benar Bapak Ibu ya. Ya seperti konten ya, TikTok, Instagram, scroll lucu-lucu ya, semua informasi hal-hal negatif positif ada di sini ya. Bagaimana kita cara mematikannya Bapak Ibu? Konten itu hapus aplikasi, hapus TikTok ya, bisa TikTok, hapus Instagram ya, itu cara mematikannya supaya pikiran kita nggak terpengaruh oleh TikTok dan konten-konten yang tidak berguna itu ya, kecuali konten firman Tuhan oke lah ya. Tapi kalau ya hal-hal yang tidak harus kita ditonton ya itu Bapak Ibu. Kemudian apa? Kedua ilustrasinya suaminya ya, kalau suami emosinya meledak ya meledak nih, marah-marah ya, mematikannya gimana ya? Ya belajar diam aja ya, biar ibu-ibu ngoceh gitu ya, biar istri kita ngoceh kayak diam aja ya. Kalau bisa ya pergi sebentar aja gitu, supaya nggak meledak gitu ya. Kalau istri nih, kalau istri suka membandingkan suami, semoga nggak ada di sini ya, yang suka membandingkan suami ya, membandingkannya bagaimana, membandingkan keadaan gitu ya, suaminya luar biasa ya, mematikannya bagaimana? Ya itu berhenti stalking gitu orang lain sosial media ya. Jangan dia buka TikTok, Instagram, dan langsung suaminya romantis banget ya, suaminya kaya banget, ngasih istrinya bunga, makanan, bla 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 bla. Ya, ini pria yang idaman ini ya, tapi yang dia tonton pria itu kena skandal ya, selingkuh. Ayo gitu, mau seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Ya stop ya. Bersyukur ya punya suami istri seperti ini Bapak Ibu dari Tuhan ya. Jangan dibanding-bandingkan lagi Bapak Ibu ya. Mungkin dibanding-bandingkan ya kalah nanti gantung. Saya dibandingkan dengan artis ya kalah lah. Sebab saya dibandingkan dengan Pak Jokowi ya kalah lah. Jangan begitu Bapak Ibu. Saya bawa juga istrinya dibandingkan dengan artis-artis cantik ya kalah lah ya. Jadi Bapak Ibu, sosial media itu hanya highlight ya Bapak Ibu ya, bukan realita penuh ya. Potongan-potongan aja ya, potongan hidup ya, sukses ya, konten aja ya. Jangan disamakan dengan hidupnya dengan konten yang di TikTok ya, gitu Bapak Ibu. Lalu ayat 6 ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Wow. Semuanya itu apa ya Bapak Ibu? Tadi hal-hal yang perbuatan tadi yang dari kelima ya. Bentuknya adalah sedang datang, berarti present tense ya, pasti datang ya. Ini bukan sekedar ancaman masa depan, tapi realitas yang sudah mulai ya. Makanya dibilang apa? Oleh karena itu murka semuanya itu mendatangkan. Kalau mendatangkan berarti sudah mau datang ya, murka Allah. Secara teologis gini Bapak Ibu, murka Allah jangan dibayangkan wah Allah itu marah-marah, meledak, ngirim roket, ngirim azab, ngirim penyakit segala macam. Jangan dianggap seperti itu Bapak Ibu ya. Ya dalam kerangka teologi yang sehat Bapak Ibu, murka Allah itu ekspresi keadilan Tuhan ya, ekspresi keadilan Tuhan yang kudus terhadap dosa ya. Allah tidak bisa berkompromi dengan perbuatan dosa tadi, karena naturnya Allah itu adalah
kudus ya. Sekarang kita tahu bahwa banyak orang ya alergi dengan konsep murka ya. Yang mereka ingin ya Allah itu kan kasih ya, Allah itu ya punya baik penyayang ya, membuat mujizat, tapi ya gitu ya. Banyak yang takut mereka membahas tentang murka Allah. Tapi secara logika Bapak Ibu, kalau Allah tidak beraksi terhadap kejahatan, dia bukan kasih, dia tidak peduli namanya ya. Gak peduli kalau kejahatan merajalela, Allah diam aja, gak peduli. Namun di sini lagi di Injil ya, murka itu Bapak Ibu ya tidak lagi ditimpakan kepada kita. Karena apa? Telah dipikul oleh Kristus. Jadi ketika Paulus mengingatkan tentang murka Allah kepada kita, dia tidak sedang menakut-nakuti orang percaya. Bukan takut-takutin, kita tidak takut-takutin awas murka Allah, tapi mengingatkan keseriusan perbuatan-perbuatan tadi, diingatkan kepada kita semua. Bukan berarti tidak murka, tapi Paulus ini mengingatkan bahwa ada murka Allah gitu. Secara psikologisnya gini Bapak Ibu ya, manusia punya kecenderungan menormalisasi perbuatan-perbuatan tadi yang normal, jangan normal ya, yang dulu terasa salah, yang lama-lama jadi biasa ya. Contoh sederhana ya, dulu bohong kecil itu merasa bersalah, tapi sekarang jadi refleks ya, jadi biasa bohong itu ya. Dulu marah ya, tukang marah ya, tapi sekarang dibenarkan ya. Maksudnya apa? Ya saya kan orangnya tegas, jadi ngomongnya begini agak marah gitu, tapi emang sih orang dia pemarah sebenarnya ya. Jadi sudah dinormalisasikan ya. Jadi Paulus ini mematahkan pembenaran diri. Kalau kita lihat ya, dia berkata sebenarnya gini, jangan anggap ringan ya. Ini mendatangkan murka Allah ya Bapak Ibu ya. Jangan anggap ringan perbuatan-perbuatan tadi. Menjadi pertanyaan buat kita semua atau di luar sana ya, apakah kita punya area kompromi yang masih kita pelihara secara diam-diam? Masih adakah area-area perbuatan tadi dalam diri kita yang dipelihara secara diam-diam? Ya, semoga tidak ada ya. Kalau ada, matikan ya. Ilustrasi begini loh, lihat seperti api ya, anggaplah mancis ya, mancis ya, kecil ini ya, api kecil. Tapi kalau menyentuh bahan-bahan mudah terbakar, api itu makin gede. Ya, dari kecil akan membesarkan dan menghanguskan. Nah itulah perbuatan kecil, coba dikit-dikit enak juga kan, coba dikit-dikit makin lama menghancurkan, membinasakan, merusak Bapak Ibu. Nah, lalu ayat 7. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu kepada kamu di dalamnya. Ada dua kata kerja yang penting di sini Bapak Ibu. Ada dahulu kamu melakukan, berarti pola yang sudah selesai ya. Baru di sini dikatakan ketika kamu hidup menunjuk pada kondisi eksistensi ya. Secara pengertian ini berbicara tentang natur manusia lama ya. Manusia sebelum dipersatukan dengan Kristus ya, bukan hanya dia berbuat dosa, tapi hidup di dalam dosa. Identitasnya ya, yang tidak disatukan Kristus, identitasnya adalah terikat pada dosa ya. Tetapi Paulus berkata dahulu ya. Ini sangat penting Bapak Ibu dalam kerangka keselamatan, bahwa perubahan identitas itu bersifat definitif. Maksudnya apa? Ya, kita tidak sedang berusaha menjadi manusia baru. Ingat Bapak Ibu, kita tidak sedang berusaha menjadi manusia baru, tapi kita sudah dijadikan manusia baru. Ya, pengurusan itu memiliki aspek sekali selama-lamanya. Kita kuduskan ya secara eksklusif, tapi prosesnya pembaruan terus, kita terus dipembarui, jatuh hidup bangkit gitu Bapak Ibu, proses ya. Kalau belum dipahami ya, orang akan jatuh ke dua ekstrim. Pertama legalistik ya, berusaha berubah supaya diterima Tuhan. Tidak ya, banyak orang itu legalistik, berusaha berubah supaya diterima Tuhan, atau permisif ya, merasa bebas berdosa karena sudah diselamatkan gitu. Oh saya diselamatkan, berdosa aja gitu. Nah Paulus menolak keduanya ya. Dia berkata kamu sudah diubahkan, kita sudah diubahkan, hiduplah sesuai itu. Kita manusia baru, hiduplah sesuai itu ya. Secara psikologis Bapak, identitas itu menentukan perilaku. Benar Bapak Ibu ya. Orang yang masih melihat dirinya ya, aku memang pemarah, akan terus marah terus ya.
terus ya, karena saya kalau tegas pikiran saya gini, emosi, marah terus ya. Tapi kalau identitasnya berubah ya, aku penyabar, aku manusia baru, maka ada kekuatan untuk berkata tidak marah ya. Contoh praktisnya ya, dalam keluarga tadi Bapak Ibu ya, dulu suami yang mungkin marah, kata-kata kasar ya, sekarang belajar berhenti, bukan karena istrinya takut marah juga ya meskipun faktanya kalau kita suami marah, istri marah ya, tapi karena dia sadar ya, bahwa saya ini manusia baru, harus ditunjukkan kepada pasangan saya ya. Dulu mungkin istri suka menyimpan sakit hati, sekarang belajar melepaskan karena dia tidak hidup dalam pola yang lama Bapak Ibu ya. Ilustrasinya begini Bapak Ibu ya, seperti seorang yang keluar dari penjara ya. Secara hukum dia sudah bebas Bapak Ibu ya, yang udah bebas ya. Tapi apakah mungkin dia masih mau tidur di penjara lagi ya, masih mau pakai baju tahanan lagi ya? Maka apa Bapak Ibu, hidupnya tidak sesuai dengan identitasnya. Dia kan sudah bebas, tapi dia pengen lagi tidur di penjara karena enak gitu ya. Ya itulah ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi yang kita tangkap adalah sebagai pertanyaan adalah, apakah kita masih tinggal di tempat yang seharusnya sudah kita tinggalkan? Itu yang menjadi pertanyaan refleksi kita semua ya. Lalu saya izin lanjutkan di ayat 8 ya Bapak Ibu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Wow ya. Paulus memakai gambaran buanglah, atau kita dalam bahasa asing itu menanggalkan ya, menanggalkan pakaian yang lama ya. Berarti melepas Bapak Ibu ya, melepas hidup kita yang lama ya. Ini bukan sekedar berhenti perbuatan ya, berhenti berbuat hal tadi, tapi sebuah tindakan sadar melepaskan identitas lama. Dalam pengertiannya begini Bapak Ibu ya, bahwa manusia lama sudah mati, tapi mungkin saja kebiasaan lamanya masih menempel. Pasti ada orang yang sudah percaya dengan Kristus, pasti kebiasaan lamanya pasti ada nempel sedikit-sedikit. Nah, itu yang harus dibuang. Apa yang harus dibuang Bapak Ibu di sini? Ada urutan dulu, marah. Nah, marah kalau secara psikologis berarti emosi internal Bapak Ibu ya. Kemudian geram. Kalau emosi eskalasi naik ya. Emosi geram naik, geram. Jadi beda. Emosi sama geram itu beda, naik ya. Dari tingkat emosi naik lagi menjadi geram. Lalu kejahatan, ada niat jahat yang fitnah lewat dari kata-kata kotor, nah, menjadi kebiasaan verbal. Kata-kata kotor lalu artinya apa Bapak Ibu? Perbuatan dosa itu, perbuatan najis, perbuatan dunia itu bergerak dari hati, pikiran, mulut, kebiasaan, lalu karakter ya. Bukan hanya cuma di mulut, tapi hatinya, dari akar hatinya ya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 19, karena dari hati timbullah segala pikiran jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau hati tidak dibereskan, tidak dituntaskan, mulut pasti rusak. Bapak Ibu, ya pasti rusak mulut kita. Ya. Secara psikologi ini sangat tepat ya. Emosi yang tidak dikelola akan mencari jalan keluar ya. Orang akan menyimpan kemarahan yang semakin lama jadi mudah tersinggung ya, mulai menilai orang lain negatif ya, akhirnya melampiaskan lewat kata-kata. Ilustrasi lagi ya Bu, gini, kembali kepada suami istri ya. Seorang suami ya, anggap ya, pulang kerja ya, capek ya kan ya, tekanan kerjaan, masalah di kerjaan ya, pikirannya tuh, dia pulang ke rumah ya, istrinya nanya, pas nyampe suami istri nanya ke suaminya yang baru pulang kerja, Pak, di mana balanga Pak kau taruh kemarin? Wah pasti marah suami itu, apa sih, saya udah nyampe tanya balanga di mana kau taruh gitu, pasti marah. Ya, sebenarnya bukan pertanyaannya yang menjadi sumber masalahnya, tapi emosinya suami itu belum tidak ditinggalkan ya, masih yang timbulnya itu yang belum dilepaskan sampai rumah. Ketika istri nanya simpel, marah ya itu. Jadi harus buat ibu-ibu dan kita semuanya. Nah, makanya ya, kalau ada
orang yang marah-marah ya, dengan mengeluarkan kata-kata tidak baik ya, keceplosan dia, aduh sorry keceplosan. Sebenarnya bukan keceplosan Bapak Ibu, sebenarnya itu kelepasan dari hatinya yang sudah lama disimpan dalam ya. Nggak ada kata keceplosan, ngomong gitu ya keceplosan. Itu dari dalam hatinya yang sudah lama disimpan, akhirnya dilepaskan. Makanya bereskan hatimu gitu. Di sinilah Bapak Ibu, kita sebagai orang yang hidup dalam kasih karunia ya, kita bukan hanya mengampuni, tapi kita memberi kekuatan untuk menghentikan rantai-rantai dari awal tadi, penyebab-penyebab tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita terus biar marah ya, kata-kata buruk ya, jiwa ikut rusak ya, orang jadi stres ya, jadi banyak beban, cepat tua ya, gampang tersinggung ya. Hidup nggak sehat lah Bapak Ibu kalau marah aja atas ya. Cuma aja Bapak Ibu itu paling 5 tahun ke depan udah beda penampilannya. Makanya Paulus mengatakan buanglah semua itu. Lalu praktiknya bagaimana Bapak Ibu menanggalkannya ya? Kalau saya kalau lagi emosi naik ya, jangan langsung bicara. Saya lebih kadang diam ya, diam aja dulu lah gitu. Sambil minum meskipun diam dulu, tarik nafas. Tuhan Yesus gitu. Wajar ya, kalau istri kita marah ya wajar. Ya gitu. Kalau perlu menjauh sedikit ya, ya. Kalau kita mau marah ya, kita harus ingat di Yesus 4 ayat 29, biasakan ganti kasar dengan kata-kata yang membangun gitu. Kata-kata yang membangun, marah boleh ya, kasihlah kata-kata yang membangun gitu ya. Jangan kata-kata yang menjatuhkan suami atau menjatuhkan istri ya, itu bertentangan ya. Jadi kalau kita melakukan ini, melakukan perbuatan ini bukan supaya Tuhan mengasihi kita ya, tapi kita melakukan ini karena kita telah dikasihi ya. Lalu sebenarnya jangan kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, Paulus mulai dengan kata jangan berdusta. Kenapa jangan berdusta ya? Ini penting sekali kita sebagai orang anak-anak kita jangan menggunakan kata-kata dusta Bapak Ibu ya terhadap sesama. Meskipun kata-kata jelek, kalau ganteng jujur aja, misalnya jelek itu ngomong gitu, ini kan penampilan kamu harus dirapikan gitu biar kamu kelihatan segar, cantik, ganteng ya gitu. Jangan kasar jelek, tapi gunakan kata-kata yang bangun, karena dusta itu merusak relasi ya. Sekali Bapak Ibu mau nggak dibohongi gitu, nggak mau kan Bapak Ibu ya. Sekali bohongi apa? Susah untuk percaya ya. Pasti ada di antara kita dibohongi orang, nggak akan percaya, susah percaya. Bagaimana kita mau bagi orang yang mau bicara kepada kita kalau kita sudah dibohongi gitu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu ya, dusta itu jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan, jangan disimpan ya. Ketika terbongkar, yang rusak bukan cuma masalahnya, tapi kepercayaan dan relasinya itu Bapak Ibu. Jadi jangan disimpan dusta itu. Yang makanya Efesus 4 ayat 25 mengatakan buanglah dusta dan berkatalah benar orang kepada yang lain. Efesus 4 ayat 25. Kenapa? Karena kita semua ini ya, baik itu suami istri, baik itu dalam gereja, kita adalah satu tubuh ya. Kalau dalam tubuh ada kebohongan, ya tubuh itu sakit ya. Perhatikan alasan Paulus berkata, kamu telah menanggalkan manusia lama. Artinya hidup lama itu sebenarnya sudah ditinggalkan ya. Ilustrasinya begini Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi lagi ya. Kalau orang sudah mandi bersih wangi ya, tapi masih pakai baju kemarin, bau keringat, bau apa, gimana Bapak Ibu? Udah mandi udah beres, wangi, masih pakai celana yang lama, baju yang lama. Nah itu ya, belum lagi ya Bapak Ibu. Itu dari praktiknya biasakanlah ya, jujur walaupun gak enak ya. Kalau salah cepat akui, jangan tutup-tutupi Bapak Ibu ya. Bangun kepercayaan dalam keluarga dengan keterbukaan. Dan ingat ya, kita tidak perlu berbohong untuk melindungi diri. Benar Bapak Ibu, karena hidup kita sudah aman dalam Kristus ya. Jadi sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah ada baju lama dalam kita? Masihkah ada baju lama dalam hati kita yang menyimpan apa, dan tidak jujur, ya, kata-kata geram? Kalau ada Bapak Ibu itu, buanglah, tanggalkan sekarang Bapak Ibu. Lalu terakhir Bapak Ibu, dan telah mengalami baru, inilah puncaknya Bapak Ibu. Secara teori Bapak Ibu, kita adalah manusia baru, bukan di upgrade, tapi ciptaan baru, manusia baru. Kita adalah gambar
manusia baru. Ingat Bapak Ibu, kita adalah manusia baru yang diberikan sempurna seperti Tuhan ya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, bahwa kita adalah segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan terakhirnya Bapak Ibu, kita dipanggil tadi untuk mematikan perbuatan daging tadi, perbuatan dosa. Karena bukan karena kita bukan berusaha, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus mematikan pengaruh-pengaruh itu. Kita mematikan perbuatan itu karena kita sudah mati bersama Kristus, kita sudah dibangkitkan bersama Dia, dan hidup kita sekarang tersembunyi dalam Dia, sehingga kita bukan milik dunia ini, tetapi kita punya identitas yang baru, itu warga kerajaan Allah. Kita punya tempat yang aman, tersembunyi dalam Kristus, punya sumber kekuatan itu Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu, hendaklah kita bersyukur senantiasa. Jangan terus seperti manusia harus mengingatkannya. Jangan kembali berjalan di tempat yang lama. Jangan pakai baju kotor lagi. Tinggalkan semua. Sebaliknya, tenangkan manusia baru. Hiduplah dengan kebaruan setiap hari. Begitu Bapak Ibu sebagai orang kudusnya Tuhan. Ini saja kita akan tutup. Kita percaya bahwa Tuhan terus menolong kita. Roh Kudus terus memulihkan kehidupan kita sepanjang hari. Mari kita terus berdoa Tuhan. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu yang sempurna. Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah mematikan terhadap dosa kami. Engkau telah memberikan peringatan bahwa kami sebagai manusia kudus telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Kami hidup hanya untuk Kristus semata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus selalu menuntut hati kami. Roh Kudus selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam nama Kristus.